Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menanya Bu ya. Iya. Iya, menurut ilmu psikotasawuf, apakah di dalam diri manusia ada yang namanya bakat? Apa? Saya baca bukunya bakat. Iya. Saya baca bukunya penjelasan mengenai sel-sel saraf manusia, istilah medisnya neuron yang saling berkomunikasi. Jadi neuron ini akan berbentuk pola apabila diulang-ulang sehingga terbentuk kebiasaan atau suatu keahlian dalam diri kita. Seperti lahan yang belum digarap, di situ ada rumput liar. Setelah beberapa kali dilintasi akan berbentuk jalan. Jadi yang saya tangkap di sini bukan bakat yang jadikan diri kita bisa ahli dalam sesuatu, akan tetapi suatu pikiran dan perbuatan yang diulang-ulang sehingga membentuk atau merubah pola sesuai dengan yang kita mau. Apakah demikian, Bu ya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bakat dalam bahasa Arab itu namanya malakah. Malakah itu artinya bakat pembawaan dari lahir sebagai anugerah dari Allah. Kalau orang itu tidak diberi bakat menyanyi kayak Putri Aryani, sekalipun latihan kayak apapun ya nggak bakal bisa. Ya bisa ada perbaikan sedikit lah. Ya, tapi tidak akan dapat anugerah dari Got Talent ya, American Got Talent. Nah itu. Tetapi juga ada malaka yang bisa dicapai dengan latihan intensif. Namanya malakah muktasabah. Memang orang tidak berbakat dalam dunia sastra. Tapi karena dia kecil dia rutin belajar semua buku novel, buku puisi, buku sajak, sonet, gurindam segala macam semua dibaca semuanya sampai dia menguasai ya. Lalu akhirnya tapi itu tetap bukan bakat asli, tapi bakat binaan, bakat latihan-latihan. Jadi dalam neuroscience itu sendiri dikatakan, saya katakan di situ bahwa memang otak kita berbeda-beda, ya 15 miliar sel kita itu berkomunikasi satu dengan yang lain. Tentu bahwa orang yang otaknya tidak cerdas itu jangan berkecil hati. Innalladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari aku, pasti akan beritahu jalannya. 1001 jalan menuju Roma. Jadi dari sisi neuroscience, jangan kita putus asa karena otakmu tidak cerdas. Teruskan belajar, banyak menghafal, banyak membaca, ikuti seminar, berdiskusi, berdebat dan sebagainya. Nah, nanti itu ibaratnya seperti kita masuk lewati hutan belantara, kita hanya dengan modal pedang, ya kan, membuat jalan setapak, ya, dengan mematahkan ranting-ranting, ya kita melangkah. Itu juga kita sering baret-baret kena pohon kan. Nah, kan jalan setapak dulu. Jalan setapak itu kan lambat, sambil menyingkirkan dahan dan sebagainya. Tetapi karena lama-lama sering dipakai, lama-lama kan menjadi besar. Yang nantinya menjadi jalan tol malah, ya kan? Nah, otak manusia juga sama. Ketika sekali dua kali itu mengingat hafalan lupa, nanti kalau Anda bekerja keras, sering menghafal setiap hari, lama-lama lancar kok. Iya. Nah, saya mungkin saya bawaan dari lahir anugerah Allah, sehingga saya tidak perlu bangga ya, karena saya tidak merasa bersusah payah sebagai anugerah. Ya, satu hari itu saya sendiri juga nggak tahu. Ada mata pelajaran Al-Quran waktu di Libya tuh, dalam rangka untuk melihat contoh kalimat-kalimat indah Al-Quran itu 4 juz satu semester tuh. Itu maghrib saya baca, saya hafalkan sampai subuh 4 juz satu malam. Ini bukan katanya saya pelakunya kok.
Percaya nggak? Percaya. Saya sendiri juga nggak percaya. Kok saya bisa? Hanya dosen saya mengatakan kamu itu azim, anta azim ya Abdus Syakur. Hebat, berarti luar biasa. Saya juga nggak paham kenapa bisa gitu. Ya, anugerah. Tapi juga Anda juga bisa kalau setiap hari Anda bisa hafal Quran, kok bisa? Ada urusan. Ya. Jadi tidak ada yang sulit. Ini janji Allah kepada kita. Apabila engkau bersungguh-sungguh mencariku, pasti akan kutunjukkan jalannya. Innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu adalah masalah tentang bakat ya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.